Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik, Bu. Hari ini Bu Ratna akan melakukan proses coaching ya. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan terlebih dahulu bersama Ibu. Boleh, Bu? Boleh Bu, tentu saja. Mangga Bu. Baik, Bu. Terima kasih atas kesediaan Ibu ya. Jadi begini, Bu. Nanti pada saat Ibu melakukan coaching, maka saya akan mengamati nanti dan akan saya nilai proses yang dilakukan dan interaksi antara coach dengan coaching sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur pustaka atau belum ya. Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu Ratna ajukan ya. Dan jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Oh iya, sebelum dilakukan proses observasi ini, saya ada beberapa pertanyaan untuk Ibu. Boleh Ibu? Boleh Bu, silakan. Terima kasih. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik Ibu ya, izin menjawab. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan sendiri ya sesuai dengan potensi inti dari coaching itu sendiri ya Bu. Yang pertama kan tentang kehadiran penuh, kemudian tentang mendengarkan aktif, dan yang terakhir yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, gitu Ibu. Oh baik, luar biasa sekali. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin diamati atau diobservasi? Secara lebih spesifik sih sebenarnya saya ingin kembangkan itu tentang kompetensi mendengarkan aktif tuh Bu, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Meskipun sebenarnya ketiganya kan sama pentingnya ya Bu ya menurut saya, akan tetapi dua kompetensi ini itu yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching hari ini. Betul sekali Bu. Nah sekarang indikator ketercapaiannya apa? Indikator ketercapaian dari kompetensi tersebut adalah ketika coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang sedang beliau hadapi Bu. Kemudian apakah dengan nanti pada akhirnya coach tahu langkah-langkah atau cara-cara yang akan dilakukan dalam upayanya menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Mulia sekali Ibu Ratna ini ya. Baik, saya rasa pertanyaan dari saya sudah cukup. Silakan Ibu Ratna melakukan proses coachingnya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Wati, bagaimana kabarnya hari ini, sehatkah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bu Ratna. Bagaimana Bu Ratna sendiri kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu Wati. Nah, saya perhatikan nih ya, Bu Wati seperti ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Iya nih Bu Ratna, ada sedikit ganjalan. Kalau tidak keberatan, apakah boleh saya curhat ke Ibu? Boleh, tentu saja boleh Bu. Silakan kalau Bu Wati ada yang mau diceritakan. Siapa tahu ya, nanti kita bisa mencari solusi bersama terkait permasalahan yang sedang Bu Wati hadapi ya Bu Wati. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Ratna ya. Jadi begini Bu, saya kan mengajar di kelas 6. Nah kebetulan ini ada salah satu anak yang belum bisa membaca. Selain itu anak ini juga sepertinya mempunyai kebutuhan khusus gitu loh Bu. Nah karena dia tidak bisa mengontrol emosinya ketika sedang marah. Kemudian marahnya anak ini juga tidak terkontrol untuk ukuran anak seusianya gitu loh Bu. Tetapi meskipun demikian anak ini belum bisa membaca dan anak ini juga bisa mengerjakan soal-soal hitungan gitu. Jadi biarpun dia ada kekurangan, biarpun dia belum bisa membaca, tapi dia bisa gitu di soal hitung-hitungan gitu Bu. Nah kalau untuk menulis, anak ini juga tulisannya cukup rapi loh Bu. Maksudnya masih bisa terbaca gitu oleh saya ya Bu ya. Tetapi kalau misalkan untuk meniru atau misalkan didikte, dia itu tidak bisa gitu. Gitu. Jadi apa nih yang bisa saya bantu ya buat ya? Begini Bu Ratna, jadi saya mau minta tolong carikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang
apa yang saya hadapi gitu, terutama untuk anak ini gitu. Baik Ibu, apakah masih ada hal lain yang mengganggu pikiran Ibu? Untuk sementara sih yang mengganggu pikiran saya hanya itu. Baik Bu Wati, mari kita cari solusi bersama ya atas permasalahan yang sedang Bu Wati hadapi. Semoga nanti kita mendapatkan solusi terbaik untuk menghadapi anak tersebut ya Bu Wati ya. Iya Ibu, sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Ratna. Jadi tadinya ada 2 sekolah di sini nih Bu Ratna, yaitu ada SDN 1 sama SDN. Akan tetapi tahun sekarang ini kedua sekolah ini di merger gitu loh Bu. Jadi anak-anak itu digabung. Nah anak-anak ini ada yang bernama Tari, kemudian Tari ini berasal dari SD 2. Awal tahun pembelajaran orang tuanya itu datang ke saya dan menitipkan anaknya. Nah kata anaknya, kata beliau ini anaknya belum bisa baca tulis gitu. Jadi kemudian saya cari tahu nih sama guru kelasnya dulu, apa benar gitu kalau anak ini memiliki ketidakstabilan emosi gitu ya Bu ya. Kemudian menurut penuturan dari guru kelasnya sih katanya anak ini memang sangat unik dan istimewa gitu loh Bu. Kira-kira apa yang membuat Bu Wati merasa anak ini unik dan istimewa? Orang tua dan gurunya ini yang bilang bahwa anak ini tidak bisa baca tulis. Tetapi pada saat awal tahun pembelajaran itu saya melakukan tes awal gitu Bu untuk mengetahui nih kemampuan awal anak tersebut gitu. Nah, Tari ini dia bisa mengerjakan soal-soal hitungan meskipun dia tidak bisa membaca begitu Bu. Kemudian apabila diberikan soal berupa angka, hitungan, dia itu bisa mengerjakan begitu. Kemudian menurut saya hal ini sangat unik gitu. Oke, betul sekali ya Bu Wati ya. Sangat unik gitu kasus yang sedang Bu Wati hadapi ini. Nah, apa saja yang sudah Bu Wati lakukan selama ini? Saya sudah mengkonfirmasi kembali sih Bu kepada orang tuanya bahwa Tari ini dia bisa menghitung apa saja, tetapi hanya satu gitu, dia mempunyai kelemahan dalam membaca gitu. Nah saya juga meminta agar mereka lebih memperhatikan Tari di rumah. Oke, lalu tanggapan orang tua bagaimana? Mereka mengaku kaget sih ya Bu ya, karena selama ini mereka pikir Tari ini benar-benar tidak bisa apa-apa gitu loh Bu. Jangankan berhitung gitu, membaca saja tidak bisa gitu. Apakah Bu Wati ini sudah bicara dari hati ke hati gitu dengan anak tersebut? Sudah Bu, saya sudah melakukannya dan saya juga sudah memberikan motivasi yang sama gitu kepada dia ya. Nah dia ini sebenarnya pintar gitu, bahkan untuk hitung-hitungan perkalian saja dia itu sering mendapat nilai 100. Hanya saja dia lemah di membaca gitu. Jadi tulisan juga termasuk untuk ukuran anak laki-laki sih rapi ya Bu ya, karena masih bisa terbaca gitu. Kalau misalkan untuk meniru dia bisa dan tulisannya juga rapi. Tetapi saya juga memberikan pemahaman agar kalau misalkan ada yang mengganjali pikiran dia, sebaiknya dia juga cerita ke saya gitu sebagai gurunya. Gitu ya Bu ya. Nah dari apa yang telah Bu Wati ceritakan tadi, apa itu yang masih membuat Bu Wati resah gitu? Jujur sih Bu, saya masih bingung ya Bu ya, karena Tari ini termasuk anak yang susah mengungkapkan perasaannya, jadi kayak tertutup gitu loh Bu. Nah terkadang emosinya ini susah dikontrol. Kemudian kalau selama jam pembelajaran atau ada saya, dia bisa diam. Tapi jika di luar sekolah atau saat pulang, dia bisa meluapkan emosinya pada anak-anak di lingkungan sekitarnya gitu Bu. Nah dengan kata lain, anak ini bisa menurut hanya dengan saya saja gitu. Pernah waktu itu ada mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL di sekolah saya ya Bu, yaitu melaksanakan program Calistung untuk siswa. Nah Tari ini termasuk salah satu anak yang terdaftar gitu Bu di program ini. Tetapi Tari ini tidak mau Bu, sampai dia harus dipaksa gitu ya Bu ya, karena dia tidak mau belajar dan dia hanya mau belajar itu dengan saya gitu. Kemudian saya juga takut kalau misalkan Tari harus dipaksa ya Bu ya. Jadi saya inginnya dia itu bisa membuka diri kepada semua orang agar dia bisa belajar gitu. Seperti itu Bu yang saya harapkan. Oke ya, kalau menurut saya nih ya Bu Wati ya, sebenarnya apa yang Bu Wati lakukan ini kan sudah benar ya. Bu Wati juga sudah berkolaborasi dengan orang tua untuk sama-sama menghadapi anak ini. Kemudian Bu Wati juga mendampingi siswa tersebut sedangkan di sekolah, sedangkan orang tua kan di rumah ya Bu ya. Iya. Kemudian apakah selama ini Bu Wati melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua dari siswa tersebut?
Alhamdulillah sih Bu, saya sudah melakukan komunikasi yang baik ya Bu ya, terutama dengan ibunya gitu. Nah, Tari ini adalah anak yatim Bu. Jadi dia tinggal dengan ibunya yang mungkin sekarang ibunya sudah menikah lagi gitu. Tetapi mereka tinggal bersama. Nah, ibunya ini juga pernah bilang bahwa anak ini sebenarnya yatim sejak bayi, dan ibunya juga harus bekerja untuk menghidupi mereka gitu loh Bu. Jadi anak ini kalau saya perhatikan sih sepertinya kurang diperhatikan gitu sejak masa kecilnya, mungkin kurang kasih sayang dari seorang ayah ya Bu ya. Jadi itu menurut penuturan ibunya sih. Jadi saya di sini mengambil kesimpulan bahwa mungkin saja karena kemampuan membaca anak ini kurang, yaitu diakibatkan kurangnya perhatian dari orang tuanya, sehingga ketidakstabilan emosinya ini juga yang membuat dia menjadi agak susah mengungkapkan perasaannya gitu Bu. Jadi kalau misalkan dia sedih atau tidak, dia lebih nyaman melampiaskannya dengan marah, mungkin seperti itu Bu, kalau yang saya perhatikan. Baik. Nah, sekarang kira-kira rencana Bu Wati ke depannya untuk anak ini gimana? Mungkin saya akan mengundang ibunya Tari ke sekolah ya Bu ya, selama saya karena selama ini saya masih berkomunikasi lewat handphone gitu. Oh, ide bagus itu. Ya, mungkin kalau duduk bersama kan ngobrol secara langsung ya, dari ketika nanti akan ketahuan nih apa sebenarnya permasalahan dari Tari ini sendiri. Kemudian nanti kan akan bisa ditemukan nih solusi bersama terkait siswa ini. Nah, selain itu coba Bu Wati komunikasikanlah dengan orang tuanya gitu, kemungkinan untuk membawa anak ini ke psikolog gitu. Wah, benar sekali ya Bu Ratna ya. Selama ini saya hanya berkomunikasi dengan orang tuanya itu hanya menggunakan HP saja gitu. Jadi saya belum terpikirkan gitu untuk mengobrol secara langsung gitu Bu dengan orang tuanya, karena mengingat juga katanya kan orang tuanya berjualan ya Bu ya, jadi mungkin jarang di rumah gitu kan. Kalau untuk ke psikolog, mengkomunikasikan ke psikolog, jadi saya agak sedikit ragu nih Bu, saya takut mereka tersinggung gitu Bu. Tapi saya yakin lah Bu Wati itu bisa gitu ya menyampaikan dengan baik gitu kepada orang tuanya. Insya Allah kalau untuk kebaikan selalu ada jalan Bu Wati ya. Kira-kira ada rencana lain yang ingin Ibu lakukan tidak selain mengundang ibunya Tari ke sekolah? Mungkin untuk permasalahan baca tulisnya Ibu ya, saya akan memberikan tambahan waktu untuk Tari agar belajar membaca di luar jam sekolah. Kemudian sambil saya melakukan pendekatan gitu kepada Tari agar dia bisa lebih memahami, maksudnya agar saya juga lebih bisa memahami anak ini gitu. Kemudian saya juga akan meminta kepada ibunya Tari untuk diajari membaca di rumah gitu, karena waktu juga kan lebih banyak di rumah daripada di sekolah ya Bu ya gitu. Jadi tidak hanya menyerahkan sepenuhnya ke guru di sekolah. Betul. Mungkin seperti itu. Betul, bagus sekali ya Bu Wati, itu ide yang sangat luar biasa kalau menurut saya ya. Jadi istilahnya itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui Bu Wati. Ya, terima kasih banyak Bu Ratna ya. Semoga saya bisa melaksanakan rencana saya ini ke depannya dengan lancar. Baik, amin. Semoga semuanya dilancarkan ya Bu ya. Saya merasa senang jika Bu Wati sudah mendapatkan solusi nih dari permasalahan ini. Akan tetapi bagaimana nih jika nanti kan dalam pelaksanaannya pasti ada hambatan, ada hal-hal yang mungkin bisa menghambat Bu Wati dalam memimpin Tari ini gitu. Mungkin dari pihak Tari sendiri atau dari pihak keluarganya mungkin bagaimana? Mungkin saya akan terus berkomitmen ya Bu ya untuk tetap menjalankan dengan semaksimal mungkin. Kemudian meskipun nanti pada pelaksanaannya pasti tidak mudah ya Bu ya, karena akan ada hambatan, tapi tetap saya akan komitmen gitu. Terima kasih sebelumnya Bu Ratna, karena Bu Ratna sudah mendengarkan cerita saya. Sekarang beban saya mulai berkurang gitu loh Bu, setelah berbicara dengan Ibu. Terima kasih, alhamdulillah. Saya juga senang ya Bu Wati mendengar komitmen yang kuat gitu dan penuh tanggung jawab dari Bu Wati ini. Sebenarnya sih saya kan tadi tidak banyak membantu ya, hanya mendengarkan saja atas permasalahan yang Bu Wati hadapi ini. Oh, terima kasih Bu, justru Bu Ratna banyak membantu sekali kepada saya dengan memberikan masukan-masukan kepada saya dan mengingatkan tentang hal-hal yang mungkin saya lewatkan gitu Bu. Sama-sama Bu Tuti, semoga apa yang saya sampaikan juga ada manfaatnya. Sama-sama Bu Ratna. Baiklah Ibu, terima kasih atas segala bantuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Baik Bu Ratna, menurut Ibu bagaimana proses coaching tadi?
Apa sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, sudah berjalan dengan baik dan lancar tadi Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Nah Bu, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Tadi kan terlihat dari Koci yang pada akhirnya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang beliau hadapi, gitu Bu. Iya, alhamdulillah baik Bu. Tadi kan saya sudah mengamati, mengobservasi proses coaching yang sedang Ibu laksanakan tadi. Izinkan saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya sesuai penilaiannya Bu ya. Silakan Ibu, silakan. Ya, tadi pada saat mengamati proses coaching, ketika Ibu menyarankan agar mendiskusikan dengan orang tua siswa, kemungkinan membuat siswa tersebut ke psikolog tadi, menurut saya sudah sangat tepat Bu. Ibu Wati memberikan pandangan dari sudut pandang yang berbeda sehingga mampu membuka pikiran coaching dan beberapa alternatif solusi untuk permasalahannya. Terima kasih Ibu, terima kasih sekali. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pemaparan saya tadi? Jujurnya saya merasa tersanjung Bu. Pada awal proses coaching saya memang sudah berusaha sebisa mungkin untuk membantu coaching ya Bu ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Saya juga tadi kan hanya mendengarkan sebenarnya Bu, tidak banyak membantu dan saya hanya memberikan beberapa pandangan saya saja terkait permasalahan yang sedang beliau hadapi sih Bu tadi. Tadi sudah sangat bagus sekali beratnya. Namun ada beberapa hal nih yang menurut saya masih bisa dikembangkan, yaitu pada saat awal mungkin Ibu bisa menanyakan posisi coachingnya terhadap permasalahannya ada di level berapa, dan setelah proses coaching di level berapa sehingga kita bisa tahu apakah ada peningkatan atau tidak dilihat dari sudut pandang coachingnya. Baik Ibu, terima kasih masukannya Ibu. Dari diskusi kita kali ini, apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu Ratna laksanakan? Saya akan lebih mendalami lagi proses coaching ini dan akan lebih banyak melakukan praktek coaching untuk kedepannya bersama rekan sejawat di sekolah sih Bu. Iya. Dari diskusi ini mungkin seperti itu ya, bagus sekali ya Bu ya. Jangan lupa Bu nanti mencatatnya pada form supervisi yang akademiknya ya Bu ya. Baik Ibu, baik. Baik Bu, proses coaching ini sangat luar biasa. Kompetensi yang Ibu kembangkan juga sudah tercapai. Saya sangat salut sekali pertanyaan yang Ibu ajukan mampu membuat coaching menjadi lebih berkembang dan menemukan solusinya sendiri tadi. Terima kasih banyak juga atas semuanya Ibu. Saya hanya berusaha semampu saya untuk melakukan yang terbaik agar dapat meningkatkan kompetensi yang saya miliki Ibu. Terima kasih atas waktunya ya Bu. Assalamualaikum.